Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam di menganalisa Instagram Live Surprise. Jadi malam ini aku tuh kayak pengen kasih surprise buat kalian semuanya yang udah nungguin IG Live menganalisa. Sorry banget ya, aku selama ini kayak nggak pernah ada jadwal konsisten karena emang IG Live ini tuh jadi hobi, tapi aku nggak pengen terpatok hari gitu. Ya udah, kalau emang sempet pengen IG Live. Kalau pengen ngebahas sesuatu yang emang menarik untuk dibahas, aku akan IG Live. Dan malam ini aku akan IG live barengan sama pasti sudah pada tahu ya, psikolog idolaku. Jadi aku tuh ngefans banget sama Mbak Vera. Ini nggak peres ya, emang beneran ditanya sama doi. Waktu aku masih jadi mahasiswa S2, aku tuh kayak seneng banget dapat kerjaan sebagai moderator di sebuah webinar dimana pematerinya tuh Mbak Verauli, psikolog Verauli yang sering tampil di TV gitu sih waktu itu, terus sering tampil di majalah-majalah yang aku baca. Nah, Mbak Vera tuh hangat, emang aslinya orangnya warm hearted yang emang gak pilih-pilih dan lain sebagainya. Dan aku cocok aja buat ngobrol banyak hal. Oke, teman-teman semuanya, ini ada yang udah banyak bergabung di sini. Halo semuanya, ada Mbak Tina. Apa kabar Mbak Tina? Aku kangen banget sama teman-teman yang ada di MPR. Semoga bisa ketemu lagi ya. Terus ini juga banyak yang udah bergabung. Kita bakalan ngebahas apa sih? Jadi malam ini aku akan ngabulin request teman-teman di DM Instagram APDC Indonesia, di DM Instagramku untuk ngebahas tentang bagaimana sih Mbak cara kita berdamai sama masa lalu. Oke, baiklah. Dan malam ini teman-teman, ini aku suka banget pakai baju sama scarf dari Kami Idea. Ini tuh kolaborasi sama Disney Mulan. Terus ini dapat ininya juga nih. Nah, iklan bentar ya. Jadi aku tuh sesenang ini karena emang si Mulan ini tuh salah satu film favoritku dari masa kecil. Kita tuh punya kan idola atau pengalaman masa kecil yang memang membahagiakan dan tidak membahagiakan. Nah, malam ini aku pengen ngebahas tentang sebenarnya masa kecil itu kenapa sih bisa terbawa sampai kita dewasa. Terus yang sering banyak muncul nih, biasanya pertanyaannya begini nih. Mbak Ana, gimana sih caranya kita berdamai sama masa kecil yang tidak menyenangkan? Kenapa sih itu bisa terbawa sampai kita dewasa? Dan apa sebaiknya yang kita lakukan biar kita berdamai sama masa kecil kita? Kira-kira ada nggak sih pengaruh pola asuh terhadap inner child atau pengalaman masa kecil kita? Oke, baiklah kalau gitu teman-teman. Aku kasih kalian judul dulu ya untuk bisa nyambung dengan kita mau ngebahas apa sih. Masa kecil terbawa. Ini sinyal aku aman nggak teman-teman? Gambar jelas, suara jelas. Aku mau nanya dulu nih. Dan jerawat juga terlihat jelas. Masa kecil yang terbawa dewasa. Oke. Nah, nanti kita juga akan buka pertanyaan buat kalian yang bakalan nanya-nanya sama Mbak Verauli. Curhat juga boleh. Terus aku mau pilih random deh. Kira-kira pertanyaan ini akan kita jawab seolah kalian lagi konsultasi sama psikolog. Oke, baiklah. Siapakah dia? Nanti ya, kalian bakalan aku kasih kesempatan. Tapi teman-teman harus bisa ngikutin ini sampai akhir. Dan aku pengennya teman-teman juga nanti bisa aku tulis di pertanyaan di kolom box. Jadi kalau takutnya ketumpuk komennya, kalian bisa tanya di kolom box. Wah, Lina, thank you yang udah join besok Sabtu. Ya, ini belum apa, ada banyak yang diskusi. Mbak Suci, pola asuh kakek nenek aku juga benar-benar keras dan terbawa sampai sekarang nih Mbak Ana. Baiklah teman-teman, so aku langsung aja nih, pengen aja kalian ngobrol. Pertama, kadang-kadang tuh gini nih ya, aku sering kayak dengar cerita, ini tuh karena orang tua aku dulu dididik dengan cara yang sangat keras. Jadi aku juga ngerasa orang tua aku juga keras. Kapan sih Kak aku tuh bisa ngerasa kayak terlepas dari pressure atau tekanan orang tua, sampai ada yang ngerasa orang tuanya ini adalah toksik dalam hidupnya. Padahal sebenarnya apa aja sih ada orang tua yang pengen memberikan racun atau hal yang tidak baik untuk anaknya? Pasti nggak ada kan? Nah, sekarang aku akan invite Mbak Verauli. Coba kita lihat di sini Mbak Verauli udah ada belum ya? Bentar nih dia. Mbak Verauli mungkin bisa ini dong, request untuk join ke aku Mbak Roslina Verauli.
Oke, aku udah send request. Oke, jadi teman-teman, besok Sabtu memang aku bakalan ada webinar yang ngebahas tentang tema ini. Nanti Sabtu depannya akan diisi oleh Mas Aji Santoso dan tanggal 4 Oktober sama Mbak Ferauli, Roslina Ferauli. Oke, sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wait, aku tunggu dulu sambil nunggu Mbak Vera. Bentar ya. Ya, bentar nih. Belum ada. Oke, bentar nih. Aku mau Mbak Vera mungkin bisa send request dulu. Nah, tenang aja teman-teman, aku bakalan disimpan IG live-nya. Oh, Mbak Vera udah join nih di sini. Hai Mbak Vera. Wait, bismillahirrahmanirrahim. Akan invite Mbak Vera, semoga sinyalnya aman ya teman-teman ya. Biasanya kalau sama Mbak Vera nih pasti rame nih. Halo Mbak Vera. Hai An, ini Aduh, sosok yang inspiratif yang aku happy untuk ketemu lagi. enggak lah Mbak Vera, ini aku justru happy banget karena mulai dari suaranya, auranya, ini tuh kok bisa sih Mbak awet dari zaman aku dulu mengagumimu sampai hari ini, itu tuh nggak habis-habis loh energi positifnya. Padahal Mbak Vera ini habis praktek seharian kan? Capek. Aduh, Mbak Vera malah yang sekarang ngagumi Ana loh ya. Aduh, Masya Allah. Mbak Yang Vera, talented and inspirational gitu, inspiring gitu ya. Masya Allah, kan aku terinspirasi oleh dirimu Mbak ya, untuk bisa terus mengedukasi kesehatan mental. Mbak Vera hari ini ngapain aja kegiatannya Mbak? Oke, seharian itu yang pasti bikin report pasti, praktek, meeting, kemudian tadi ada webinar juga sore-sore bersama mahasiswaku, ya, yang muda, cakep, ya, keren, cerdas. Wah, banyak deh, ya, tokoh-tokoh muda yang keren-keren sekarang. Masya Allah. Tapi ini Mbak Vera, walaupun mungkin memang capek ya kondisinya, tapi tetap semangat untuk bisa sharing bareng teman-teman di IG Live kali ini ya Mbak ya. Khusus untuk APDC dan analisa. Masya Allah, terima kasih Mbak Vera. Oke Mbak Vera, tadi kita sempat ngobrol banyak nih sama teman-teman sambil nunggu Mbak Vera join gitu ya. Ini udah ada 400 lebih yang bergabung tentang masa kecil nih Mbak. Karena banyak banget yang curhat di DM aku Instagram maupun di APDC. Kenapa ya? Mhm. Udah dewasa sekarang tapi kebawa terus hal-hal yang terjadi di masa kecil. Kenapa sih Mbak Vera kalau secara psikologis itu bisa terjadi, Iya Mbak? ya, seolah-olah kayaknya ada gaungnya gitu kan, kayak ada Bener. echo gitu, Mhm. bahwa apa yang kita alami saat ini ya seolah-olah sudah ada respons otomatisnya gitu. Mhm, Ini mhm. baru aja Mbak Vera punya klien di hari Jumat yang kemarin. Mhm. Ya, ini persis sekali kejadiannya. Jadi ya, my client itu kan perempuan. Dia selalu komplain tentang pasangannya yang, kenapa sih begitu pulang kantor kok abai sih sama istrinya, nggak pernah muji, nggak pernah anu dan seterusnya. Ya, mutu diingat klien saya ini, tadinya klien Mbak Vera ini eh, perempuan yang mandiri, tangguh, pekerja kerasan, Mhm. sebelum akhirnya menjadi ibu rumah tangga setelah menikah dengan pasangannya sekarang. Ya, masa Mmm. kecil klienku ya Mhm, mhm. adalah anak pertama dari banyak bersaudara. Orang Mmm. tuanya keduanya susah, Mhm. sehingga dia nggak dapat cukup perhatian. Oke. Ya, jadi Mhm. penghayatan tentang pengasuhan kedua orang tuanya adalah dia terabaikan gitu. Oke. Apa yang dia lakukan waktu dia kecil, Mhm. mekanismenya ini yang menarik ya. Apa itu, Mbak? Mekanisme ini nih yang kadangkala ternyata kalau kita perhatikan akan berulang. Inilah yang menjadi echo, menjadi gaung. Mekanismenya berulang. Cara kita menghayati sebuah kejadian, cara kita kemudian berespons. Merespon gitu ya? Ternyata mirip. Oke. Ya, jadi Oh. dulu pada Mhm. saat dia merasa terabaikan, kurang perhatian, bahwa dia harus survive gitu ya sebagai anak yang tertua, yang dia lakukan dia ikut banyak organisasi. Dia tampil di depan umum dan dapat perhatian seperti yang dia mau dan dia bekerja keras untuk itu. Pola inilah yang dia ulangi terus untuk fulfill, lihat Mhm, ya. mhm, mhm. Bedanya nanti orang yang sehat ya, penghayatan masa kanak-kanak
yang kemudian berkembang menjadi skema inner child ini sehat, baik-baik aja dengan mereka yang pernah terluka, pernah broken, pernah patah gitu. Adalah ya dia nggak pernah cukup gitu. Jadi dia Hmm. selalu mengusahakan dan rasanya buat dia itu penting pengakuan dan kemudian perhatian. Jadi saat dia Seperti menikah butuh diterima dalam segala situasi seolah-olah gitu butuh ya. diterima. Oke, terus Nah, saat menikah gimana tuh? dari kisah ini kita nanti akan sangat dapat tentang penghayatan akan inner child. Ya, ya Menarik, Mbak. mudah-mudahan ini nanti kita akan kupas one by one. Meskipun nanti webinar bukan workshop, kita akan kupas nanti di hari Sabtu mendatang ya bersama Insya Ana, Allah, siap. bersama dengan Mas Mas Aji Santoso. Aji ya dan saya. Nah, jadi kebetulan ya klien saya menikah dengan laki-laki yang keluarganya dari tentara gitu. Oke. Sehingga latar belakang keluarganya. Sehingga bapak ibunya kebetulan tentara. Jadi dua-duanya Militer punya banget ya. pola asuh, ya beneran. Pola pengasuhannya cenderung detached. Jadi kalau Oke. dalam bahasa psikologi kita mengenalkan ada attach itu Yes. lekat secara emosional. Mhm. Kalau detach itu jauh, berjarak secara emosional, nggak hangat gitu. Nah, pola asuh orang tuanya di Hayati itu nggak hangat, detach. Ya, sehingga dampaknya adalah dulu memang dia terbiasa sendiri, jarak dia dengan kakaknya jauh banget, sekian Mhm. tahun lebih dari 5 tahun, artinya udah dianggap kayak anak Mhm. tunggal gitu, si Mhm. suami ini waktu masa kecilnya. Mhm. Sehingga dulu cara coping mekanismenya adalah, jadi mekanisme dia untuk bertahan Nyelesain adalah masalah gitu ya. cara dia menyelesaikan kekosongan dan dia nggak merasa sendirian jadinya adalah main sama teman-teman atau main games. Nah, Oke. impact-nya saat dia Mhm. dewasa, pola main games ini selalu terbawa kan, bahwa tiap dia sendirian, sepi, habis habis kuliah, habis kerja, habis anu segala macam Mhm. adalah main games. Sama Hmm. ketika dia menikah, ya dengan klien saya, polanya sama. Begitu kelar dari kantor, lelah karena kebetulan kan penafkah utama, Mhm. breadwinner. Ya, Mhm. penafkah utama, jadi kebetulan mereka kehidupannya sejahtera, cukup sejahtera gitu lah ya. Dan begitu nyampe rumah ya suaminya nggak menyapa istrinya karena nggak terbiasa how to say hi I love you I do care about you gitu nggak ya. Jadi main games. Si Hmm. istri merasa terabaikan, merasa bahwa wah dia nggak dicinta, ini nggak cinta nih, ya menghayati pasangannya nggak cinta, istrinya juga menarik cintanya dengan cara mengabaikan, ya dan Waduh. marah-marah. Suami merasa diserang, akhirnya mereka polanya adalah akhirnya detach satu sama lain. Mhm. Nah inilah yang membawa mereka ke psikolog. Suaminya Mhm. pun baru ngeh, oh iya ya, ternyata Mhm. pantas setiap istrinya nangis, ya di ruangan Mbak Vera kan istrinya nangis nih, misalnya itu seduh-seduh gitu kan ya. Suaminya justru malah pasang tubuh yang menghindar Jadi kayak dan dingin berusaha gitu ya. menjauh. Jadi menjauh karena Oke. ternyata Heeh. suaminya nggak terlatih. What should to do sih untuk bisa Menghadapi orang menunjukkan nangis. bahwa Iya. ya kayak dia care ngadepin orang nangis itu Care. seperti apa. Mhm. Dia menghindar. Sementara istrinya menghayati suaminya menghindar semakin aku terabaikan dia gak cinta gitu kan kira-kira. Jadi polanya saling merusak. Gak heran berapa tahun pernikahan mereka akhirnya memang ya butuh dibenahi. Lihat ya impact dari ini penghayatan ya akan masa lalu kita Mhm. yang kemudian berkembang menjadi sebuah skema di kepala kita yang memengaruhi kepribadian. Ya, jadi ini kepribadian dia jadi sub-subnya tuh di situ ya. Mhm. Yang Mhm. memengaruhi cara kita berespons ke pasangan, ke orang-orang terdekat, cara kita bekerja, cara kita berelasi. Wah, impactnya besar banget. Wow, jadi ternyata dari cerita klien Mbak Vera tadi itu sebenarnya kayak relate banget sama semua kehidupan gak sih Mbak? Aku sengaja matiin komennya Mbak Vera. Tadi ada banyak yang request supaya wajah Mbak Vera nggak tertutupi. Tapi nanti kita akan hidupin lagi komensnya. Nah teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke kolom box yang ada tanda tanya ya. Oke Mbak Vera, tapi menarik nih Mbak. Yes. Kalau lihat dari kasusnya klien Mbak Vera tadi, aku kayak ngerasa kalau ditarik benang merahnya, setiap diri kita itu sadar dan tidak dipengaruhi oleh pengalaman yang terjadi saat di dalam keluarga. Ada kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi dan tidak yang membawa kita mencari itu di saat kita sudah dewasa itu, Mbak. Tapi gimana cara kita mengenalinya, Mbak, bahwa oh ini kebutuhanku yang dulu. Kan kalau nggak ke psikolog,
mereka berdua nggak paham nih kan gitu. Ya, Apakah nah. memang harus ada masalah dulu baru ke psikolog, atau memang sebenarnya untuk mengenali hal-hal ini tuh bisa dengan hal lain nih, perenungan dan penghayatan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh setiap individu, Mbak Vera. Nah, ini yang kita butuh pahami dulu bahwa inner child kan nggak selamanya negatif ya. Yes, Ya, inner betul. child bisa saja pola-pola yang positif, misal ya, bahwa cara kita dulu menghadapi situasi yang sulit, cara kita bertahan, cara kita untuk resilience bahasa Hmm. yang sering dipakai secara ilmiah ya, resiliency namanya. Ya, Hmm. cara kita bertahan. Sebetulnya pola ini juga berulangan. Iya. Ya, jadi yang namanya inner child nggak selalu butuh dideteksi bahwa ini akan punya impact negatif. Ya, seringkali juga jadi bantuan kok. Bantuan sehingga cara kita berespons, cara kita menghadapi masalah-masalah kehidupan jadi lebih baik sebetulnya. Karena kita udah punya Hmm. pola-pola yang kita rasa secara personal, Mhm. secara subjektif kita rasakan Mhm. ini adalah efektif cara ini. Oke. Nah, contohnya misalnya adalah ketika tadi ya kita tahu bahwa kita bukan tipe orang yang sangat sociable gitu misalnya Mhm. ya. Mhm. Tipenya cukup apa namanya seklusif. Seklusif Mhm. itu dia betul-betul menghayatinya di dalam dirinya sendiri gitu kan. Nah, nah ketika dia terbiasa untuk punya pola-pola sebelumnya bahwa Mhm. oh cara dia berespons terhadap orang sekitar yang efektif itu begini, 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 begini. Itulah yang dia pakai misalnya ya. Dan itu efektif buat bikin dia hidupnya optimal. Ya why not Oke. gitu. Iya, Enggak iya, semua iya. orang dipaksa untuk jadi sociable, popular type gitu enggak. Ada Benar, benar. orang-orang yang tipenya memang menikmati apa namanya keadaan inward dengan dirinya di dalam sini. Salah satunya seniman misalnya. Seniman yang memang bawaannya ke Mhm. dalam, penghayatannya ke dalam. Pemikir misalnya, mereka ke dalam penghayatannya. Mhm. Dan itu Mhm. baik buat mereka sebetulnya Dan karena nggak uh, masalah ya. mampu membuat mereka jadi lebih produktif kan, gitu kan ya, Mhm. ya. Mhm. Benar, Nah, benar, benar. Dan baru jadi kalau problem baru ketika jadi problem negatif. ketika itu jadi Ketika negatif. ketika cara kita berespons atas kejadian yang sebetulnya mungkin kalau kita bikin skalanya dari 0 Mhm. sampai 10 ya, kalau Mbak Vera suka gini 0 sampai 10 gitu, skalanya adalah sebetulnya cuma 2 atau 3, tapi Mhm. respons kita berlebihan, exaggerate ya, sampai overwhelm, sampai sekian yang melewati batasnya gitu kan, sampai lewat, nah hilang gitu. Nah, ini butuh kita pahami sejak kapan Oke. pola ini dari dulu nggak? Kalau Mhm. Mbak Vera Mhm. biasanya dalam praktik, nanti Mhm. ini yang nanti kita akan share ya nanti di kelas kita mudah-mudahan insya Allah dalam praktik biasanya Mbak Vera suka mundur tuh. Misal umur orang misalnya 40-an atau 50-an Iya. gitu ya, atau Mhm. 30-an deh. Let's say umurnya 20-an, 30-an. Kita akan mundur. Dulu ya sepanjang yang dia ingat waktu 5 tahun pertama, apa yang dia ingat? Ya, 5 sampai kemudian 6 sampai 12 tahun kemudian di usia sekolah dasar apa yang dia ingat, apa yang dia hayati. Ya, kemudian 13 sampai 15 tahun hingga 18 tahun mungkin pada satu usia remaja apa yang dia hayati. Nah, ini yang kita benahi sebetulnya. Setuju, setuju aku Mbak. Aku juga jadi ingat pengalaman waktu praktik ya. Ini jadi kayak recall gitu Mbak Vera. Memang itu cara kita untuk mudah memahami sebenarnya pattern atau pola masalah kita itu terjadi sejak kapan, dan itu yang sebenarnya harus kita atasi sebagai Butuh sebuah kita pahami. event gak sih Mbak? Ya, Yang ya, butuh ya. kita pahami gitu. Karena kalau kita hanya fokus pada pemicu yang sekarang terjadi, itu kayak seolah menyelesaikan masalah yang sifatnya temporer Mbak Vera. Nah, Mbak Yes. Vera, ini menarik banget Mbak Vera. Ini udah banyak, udah 20 lebih kolom pertanyaan. Habis komennya aku mati ini langsung banyak yang pengen diskusi. Pasti udah nggak sabar ya teman-teman. Aku izin buat bacain satu-satu ya Mbak Vera ya. Mungkin nggak Iya, bisa monggo semuanya, tapi kita baik, coba. baik. Nah, kebetulan aku juga pengen nanyain tentang pola asuh Mbak Vera. Bener nggak sih gimana caranya biar pola asuh yang buruk dari orang tua kita dulu itu nggak keulang? Apakah ini pas banget webinarnya Mbak Vera besok memang akan ngebahas ini salah satunya ya. Ada yang istilahnya reparenting gitu. Mungkin nggak sih Mbak? Karena kebanyakan kita tuh jadi kayak memanifestasikan trauma pola asuh kita tanpa disadari kok sama ya cara aku marah kayak cara papaku marah ya gitu. Iya. Gimana Mbak? Biar nggak keulang lagi nih Mbak Vera. Keren loh. Ya, ini keren nih pertanyaan dari Abang Rain ini ya, Mm-mm. bahwa uh, beliau udah punya kesadaran dulu nih, An.
Iya, 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 Kan yang benar-benar. paling penting kan adalah kita punya kesadaran dulu. Self monitoring kan baru bermula, baru bisa kita lakukan kalau tadi ada kesadarannya bahwa oh iya, saya kayaknya kayaknya agak mengadaptasi gaya papa mama saya ya gitu, gaya orang tua saya dulu ya. Apa yang bisa saya lakukan dong gitu kan? Iya, iya. Nah, yang paling mudah adalah memahami apa yang kita rasakan sebetulnya tentang pengasuhan Hmm, orang tua kita dulu. Ya, dipahamin dulu ya. bukan mengulangi, ada perbedaan sedikit nih. Nanti kita akan jelaskan mendalam nanti di sesi kita nanti ya, An ya. Iya. Insya Allah di webinar nanti ada perbedaan yang paling mendasar saat kita meminta untuk apa yang dia hayati ya. Apa yang dia hayati yang kita tanyakan adalah apa rasanya. How did you feel gitu ya. Jadi apa yang Anda rasakan sebetulnya. Bukan apa kejadian sama orang tuanya. Karena mengulang kejadian-kejadian yang sifatnya buruk, negatif, traumatis, Luka justru ya, seolah-olah melukai ya. akan bikin, betul banget An. Seolah-olah bikin ekonya berulang kembali kayak post trauma. Kita bikin re-eventnya berulang-ulang-ulang padahal kan nggak perlu. Yang kita Hmm, butuhkan bukan ngulangin kejadiannya apa. Itu sebab misalnya nih ada pelecehan seksual misalnya. iya, iya. Ya, kasus-kasus pelecehan seksual banyak loh. Cuma nggak terungkap ya. Baik yang berusaha dilupakan, yang sengaja ditutupi, yang memengaruhi kehidupan individu kelak ya. Ini banyak banget kebongkar di praktiknya Mbak Veraan tentang pelecehan seksual ini. Karena ternyata memengaruhi banget penghayatan tentang individu atas dirinya, tentang relasi sama pasangan, sama seksualitinya nanti pada saat berumah tangga. Nah, jadi kalau kita runut kembali gitu ya, bahwa yang kita tanya bukan apa yang terjadi, suruh apa kayak reka ulang kayak di polisi, jangan gitu. Tapi Itu perasaannya ya, sangat sangat hurtful kan, menyakiti apa nggak sih hurting, Mbak? hurting, Iya, hurting banget, itu benar-benar. sakit banget. Yang kita mau explore adalah apa yang dirasakan. Biasanya kalau penghayatannya negatif, kita kan pengen lupain. Hmm, Ternyata saat kita lupakan kejadian-kejadiannya, ini kita lupakan, kita tutup, kita abaikan gitu ya. Saat itulah sebetulnya emosi-emosi yang kita punya itu mengalami blocking dalam tanda petik. Blocking, dia terhambat untuk hmm, keluar. iya, Nah, iya, saat iya, iya. terhambat buat keluar, dia buka bikin skema-skema baru nih, bikin layer-layer baru sehingga jadi ke permukaan itu seperti apa. Yang orang khawatirkan, bahkan ada yang curhat ke Mbak Vera DM, takut lah ikut kelasnya Mbak Vera besok, soalnya takut nggak siap dibongkar-bongkar Iya, gitu. benar, Tenang, benar. kita kan namanya webinar bukan workshop, karena Setuju. mudah-mudahan mungkin kita akan susun kali ya An ya. Ada webinar, mungkin ada coaching-coaching itu yang mendalam, karena kita nggak Small boleh group ya. bongkar, kita nggak boleh bongkar orang ke dalam tanpa kita tutup setelah acaranya, itu nggak boleh. Ya, Setuju. jadi kita bukan bongkar yang nggak ready, jangan dong. Yang kita bongkar yang ringan-ringan. Ya, dimulai dari yang ringan, sisanya adalah PR seumur hidup. We have a whole lifetime loh. Kita punya seumur hidup untuk membenahi penghayatan kita di masa lalu. Jadi yang ditanyakan apa yang dirasakan. Nah, coba kita coba main-main ya, An ya. Coba deh, misalnya gini. Apa yang Ana rasakan, misalnya nih contoh aja ya, apa yang Ana rasakan kalau misalnya pasangan tiba-tiba abai selama 2 hari? How do you feel gitu? I will mungkin kayak ngerasa ditolak, kecewa, Very sedih. good. Nih kalau psikolog kan pinter ya. Ketika Ya. ditanya rasanya, jawabnya memang benar gini. Rasanya kayak ditolak, sedih, kecewa, itu rasa, itu feelings. Ya, apa namanya perasaannya itu gitu. Nah, kalau kebanyakan orang kalau ditanya apa yang dirasakan, apa ya? Jadi bertanya-tanya Mbak, ayo jadi Benar, apa Mbak benar. gitu. Jadi padahal yang kita tanya bukan dia jadi bertanya-tanya. Kalau dia jadi bertanya-tanya berarti skemanya masih di level pikiran dong, kognitif dong Kognitif, gitu ya, kan. setuju. Belum sampai di level afektif atau Afeksi. perasaan. Jadi kita di level afektif atau perasaan ini yang kita mau bongkar sebetulnya. Apa yang dirasakan. Jadi pada saat mau berbenah ya dengan inner child yang negatif penghayatannya, kita butuh berani to against the feelings. Wow, Jadi kita menarik mau nih. keluarin feelingsnya, itu yang besok kita mau keluarin tuh An.
Nah, ini dia Tapi teman-teman. pelan-pelan, mesti Pelan-pelan, nggak nggak bisa bisa cut instan. gitu. Waduh, jangan dong. Iya, 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 iya. Kayak seolah dapat vaksin anti luka inner child itu juga Iya, enggak ya. bisa. Nanti banyak yang antri pemirsa. Oke, Mbak, ini menarik banget. Jadi mungkin tadi Abang Rain ya, pertama tadi Mbak Vera menyampaikan self monitoring aware ini Hmm, penting. Yang ditanya tuh lebih ke how did you feel saat dulu dapat pengasuhan dari orang tua dan gimana kita against supaya kita itu tidak mengulanginya. Karena kalau nggak sadar, kenapa orang banyak yang marah berlebihan karena tidak sadar dia sedang marah ya Mbak. iya, Makanya iya. Dan kesadaran ingat loh, ini yang An, penting. uh-uh. Mhm. Dan ingat yang kita against itu, yang kita mau lawan itu adalah feelingsnya, bukan orang tuanya loh ya, bukan. Nah, Nah, betul. masalahnya kebanyakan teman-teman kita, sahabat analisa, sahabat Vera Uli, kalau ditanya mereka against parentsnya. Jadinya marah sama ortu, nggak kelar-kelar marahnya, Setuju. rebel sama ortu. Jadi apa namanya rebel itu apa namanya rebellious? Apa namanya Kayak menentang ortu, ngelawan gitu ya. menentang iya, Iya, iya. nentang ngelawan ortu, nggak kelar-kelar, menjauh dari ortunya, apa namanya menghindari ortu. Padahal masalahnya bukan mau against parents, tapi against our feelings gitu, about our Yes. parents gitu loh. Ya, nah ini teman-teman, against our feelings ini juga butuh proses untuk aware and accept pelan-pelan ya Yes, Mbak. Bukannya yes against mantep. kita deny ya. Menarik Mbak Vera, aku jadi kayak nggak sabar pengen segera sesi Mbak Vera karena aku akan join juga sebagai peserta di situ ya. Dia bisa aja sih. Mbak Vera mau hadir ke tempat-tempat lain boleh ya. Mbak Sebagai Vera, undangan aja boleh ya lihat. ini menarik nih Mbak, pertanyaan Hmm? berikutnya. Ini Mbak, kalau sampai mimpiin orang yang sama terus-terusan selama 2 minggu. Aduh, ini dimimpiin siapa ya? Ini termasuk dari inner child kita bukan ya Mbak? Belum tentu karena kita menelusuri dulu, kita telaah dari perspektif psikoanalisis deh. Mhm, Misalnya mhm. mimpi itu kan sebetulnya pengejawantahan atau perwujudan dari pengejawantahan, kok rumit amat ya bahasanya ya, Iya, manifestasi perwujudan ya. dari manifestasi tepatnya ya, perwujudan dari apa yang kita alami kan sehari-hari. Yang kita alami sehari-hari kan sebetulnya semua terkumpul kok ya in our mind, cuma ada yang di level kesadaran yang benar-benar kita ngeh. Tadi lihatnya gedung apa ya di kiri, tadi lihatnya rumah siapa ya di sebelah kanan, tapi lebih banyak terbuang ya, Mhm. terlempar, bukan terbuang. Kalau terbuang keluar, ini terlempar ke alam sana yang bawah-bawah, yang sebetulnya kadang-kadang memengaruhi di permukaan gitu loh. Permukaannya nggak sampai sadar, masih di level yang pre-conscious, pre-sadar, via mimpi salah satunya. Jadi sebetulnya kalau mau diterjemahkan, Mbak Fer paling suka nerjemahin mimpi sebetulnya. Jadi ini suka bercanda-bercanda kita di kelas kalau Mhm. lagi Workshop ya. jadi Oh, dosen jadi dosen. biasanya. Yes. Karena mahasiswa-mahasiswa paling suka tuh ditanyain Cerita tentang mimpi. cerita tentang mimpi buat diterjemahkan, apa namanya dipahami dari versi psikoanalisis gitu. Jadi ini belum tentu inner child, ini hanya kehidupan sehari-hari yang betul-betul mengena tapi terabaikan, belum Mhm. terselesaikan, tapi ada needs kita atau awareness kita untuk, kalau awareness di levelnya udah sadar. Jadi ada kebutuhan untuk sebetulnya Yang menyelesaikan tapi unfinished nggak gitu kelar. ya. Ya unfinished businessnya Ah, dalam tanda petik ya. iya, iya, Nah, iya, iya, iya. nggak Nah, selalu ini. inner child loh ya, nggak Iya, selalu iya. inner child, nggak seperti itu. Inner child itu pola-pola sebetulnya, Pola. Soalnya saya skema. tuh, soalnya aku juga pernah mimpi berturut-turut dapat duit, Mbak. Berarti unfinished business-nya adalah butuh untuk dapat, nggak bercanda. Belum tentu. Eh, karena gini, uang kan nggak selalu Iya, 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 iya. diterjemahkan sebagai uang. Jadi, meskipun bercanda nih buat lucu-lucuan, ya maksudnya gini, uang kan nggak selalu diterjemahkan sebagai uang. Uang itu bisa maknanya loh ya, bisa power. Yes. Uang itu bisa maknanya adalah pride. Uang Mhm. itu bisa, nah kita butuh terjemahkan dulu. Itu sebab mimpinya sama-sama mimpi botol misalnya. Mungkin ada Heeh, botol heeh. di sebelah Mbak Vera, jadi mimpinya botol. Ya mimpinya botol, sama-sama botol. Tapi botol yang buat yang satu mungkin sexual desire. Botol buat yang satu lagi Oh, ada ya biologicalnya, benar-benar thirsty, haus. Jadi waktu iya, dia iya, iya. tidur, haus, bangun pengen minum gitu kan ya. Beda-beda sebetulnya. Jadi itu harus dilihat lagi dari pola-pola yang memang Penghayatan. menjadi penghayatan Hmm. masing-masing tiap Hmm. individu ya Mbak ya. Yes. Oke, ini dia nih Mbak. Ini mungkin kayak berbawa tentang curhat nih. Ada salah satu yang berani untuk membuka diri Mbak Vera. Ayah mertuaku meninggal saat suamiku masih SMA. Sekarang suamiku menjadi orang yang sangat introvert. Sorry ini aku baca dulu nih. Eh, belum selesai ya. Mm-mm, mm-mm.
Bentar, bentar. Tadi wait, Danti. Ya, Danti thank you banget udah berani untuk membuka diri loh Mbak Vera karena kan nggak gampang ya Ah, yes. untuk seperti ini nih. Tapi wait, kok aku cari nggak ada ya? Ya, Ah, jadi ini intinya adalah suaminya sekarang introvert dan susah terbuka gitu. Jadi mungkin dia hmm. bertanya, ini apakah pengaruh dari unfinished business ketika ayahnya meninggal ya Mbak Vera? Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak. Nah, ini benar ya. Jadi gini, ketika kita kehilangan seseorang yang dicintai, ya, kita tentu mengalami periode duka cita. Periode Shock duka cita ya. itu ada tahap-tahapnya. Mm-mm. Ya, tahap awalnya betul seperti yang Anda ceritakan tadi shock. Mm-mm. Ya, Mm-mm. sampai kemudian menyangkal, kemudian nggak bisa dan seterusnya gitu. Karena hingga kesedihan mendalam di level depresi di sini. Mm-mm. Level depresi bukan berarti dia mengalami gangguan depresi ya, hanya kesedihannya begitu mendalam di level depresi. Nah, seringkali kita nggak sangat ready untuk melewati setiap tahap. Jadi ada orang yang berlama-lama di shock. Ada orang yang berlama-lama di fase menyangkal, denial. Mm-mm. Menyangkal bahwa udah ditinggal, udah nggak ada lagi gitu loh. Ada yang berlama-lama di level marah, marah sama Tuhan, marah Mm-mm. sama kehidupan, marah sama sekitar. Ada yang lama-lama di level depresi nggak naik-naik gitu. Mm-mm. Ya, yang sehat yang mana kita lewati semua fasenya cepat selesai, gitu ya. Jadi ada orang yang nggak selesai sehingga dia lama-lama bersedih, ya, bersedih di kesedihan mendalam di sini seolah-olah dia lagi kan kalau sedih mekanismenya begini, ya, sedih itu adalah kita jadinya bahasa tubuh kita, fisiologis kita adalah kita langsung gini, Iya, terus iya. ini turun gini, terus gini dan Kelihatan keluar ya air Mbak ya. mata. Benar-benar Ya, itu jadi dia Mbak. turun begini dan pengennya Mm-mm. akhirnya rebahan, pengen berbaring, pengen tidur gitu kan kalau kita lagi Mm-mm. sedih. Mm-mm. Jadi bohong kalau misalnya ada, ini kalau para seniman atau yang suka main teater ya, ya kalau sedih gini, aku sedih gitu, gak mungkin sedih tubuhnya ke atas karena sedih itu kan tubuhnya langsung ke bawah dan sedih gitu. Nah, jadi dia menutup dirinya, Mhm. menutup diri terkait kesedihan. Jangan-jangan suami memang masih berada di fase kesedihan. Apalagi kalau perubahan apa namanya karakter tersebut terjadi memang pasca bapak beliau berpulang. Namun kalau ternyata sejak dulu unafraid itu memang temperamen bawaan, namanya introversion, extroversion. Temperamen bawaan ini memang ini diturunkan lebih banyaknya, namanya temperamen. Jadi memang diturunkan turun temurun dari mungkin papa kita atau ibu kita atau dari nenek, dari om tante atau nenek-nenek grand buyutnya yang tadi gitu ya. Mhm. Nah, itu bisa saja faktor temperamen, bisa saja masalah di waktu kecil yang membuat seseorang akhirnya pakai topeng, masking. Apa itu Mhm. kepribadian yang bertopeng? Nggak sama dengan seperti Ariel Peter Pan kalau lagi nyanyi, buka dulu topengmu, bukan. Jadi di sini semua orang kan pakai topeng. Persona Misalnya ya. gini, Mhm. namanya topeng persona, betul sekali. Anak-anak kan Mhm. kalau ngomong sama psikolog yang pinter tuh gini, dia langsung set 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 gitu, asik. Beda loh ya. Jadi topeng persona ini Mhm. kalau kita keluar sebagai mahasiswa, ya kita pakai topeng mahasiswa. Pulang ke rumah jadi anak Mmm. bungsu. Nanti sama Mhm. pacar jadi kekasih gitu. Kita pakai topeng Mhm. persona yang sebetulnya memainkan peran-peran nih ceritanya. Mhm. Mhm. Ya, nah Dan itu nggak beda apa-apa ya dengan Mbak Vera? itu sehat karena semua orang akan main topeng persona. Ya, Nah, bedanya nanti ada orang yang masking. mhm. Karena Mhm. ayahnya terlalu keras atau ibunya Mhm. terlalu Mhm. keras, Mhm. terlalu dominan. Anak Mhm. yang ekstrovert bisa jadi tertutup gitu. Mmm. Dia Tapi sebenarnya masking. memanipulasi Iya memanipulasi perasaan betul. dia. Dia Oke. apa namanya faking. Iya, Jadi faking. berpura-pura. Kalau di psikologi kita suka ngomongnya faking kan, faking good, faking bad. Nah kalau dia Iya. faking, seolah-olah dia orang yang tertutup dan membatasi dirinya, padahal sebetulnya sedang menghindar dari tokoh yang sangat dominan dan negatif gitu. Nah ini kita nanti Wow. bahas yang gini-ginian nih. Aduh, seru banget ya. Nah, ini Mbak Danti kalau kamu pengen ikut langsung menganalisis suamimu, ya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lolos deh kelasnya Mbak Vera di tanggal 4 Oktober. Karena ini aku ngerasa kayak beneran, aku sendiri jadi belajar Mbak Vera, kayak ngebuka lagi framing menganalisis kasus gitu ya dari sosok psikolog yang emang udah jauh lebih senior dibanding aku nih. Mbak Vera, thank you Bisa aja. banget. Mbak, Thank you terakhir Ana. Ah, pertanyaan dari Kolobox ya. Ini jujur teman-teman, ada 30 lebih hampir 40 pertanyaan masuk nih. Oke, baiklah. Aku jadi bingung mau jawab yang mana. Nah, ini dia nih.
Yes, pertanyaan terakhir deh Mbak Vera. Bisa nggak sih Mbak kita menghilangkan luka pengasuhan yang pernah ada? Mungkin sekaligus kayak closing statement kali ya sebelum kita hidupin lagi comments-nya teman-teman. Tenang ya, di komen nanti masih bakalan kita buka untuk Mbak Vera memberikan tanggapan juga. Mbak Vera gimana Mbak? Bisa nggak sih Mbak kita ngilangin luka-luka? Atau sebenarnya luka itu harus diapain sih kalau kita pernah Hmm, dapat di masa kecil yang udah hmm. kan nggak bisa memilih dong takdir kita sebagai anaknya siapa diasuh dengan cara apa gitu kan itu takdir yang nggak bisa dirubah kan memilih orang tua bisa nggak mbak? Siapa bilang penghayatan kita yang kita miliki dulu pada saat masih kanak-kanak adalah penghayatan yang tepat betul-betul 100% seperti apa yang ada. Seperti eh, kejadian yang sesungguhnya ada. Jangan-jangan itu hanya penghayatan versi anak-anak loh. Kita Hmm, kan waktu anak-anak kita gagal paham apa versi orang dewasa, apa versi ayah kita, apa versi ibu kita. Jangan-jangan ayah ibu kita jauh lebih merana dari apa yang mereka tunjukkan pada diri kita saat kita masih kanak-kanak. Jadi iya yang kita juga butuh ya. buka adalah nggak selalu membuka ya apa penghayatan kita dulu, ya melainkan juga membantu memahami dari perspektif adult to adult, perspektif yang dewasa tentang jangan-jangan papa mama kita pun ternyata mereka punya isu yang jauh lebih besar yang menjadikan mereka dysfunction, ya Mhm. gagal untuk jadi orang tua seperti yang kita harapkan, apa yang kita mau, gitu kira-kira. Masya Allah bener banget. Jadi dengan kemampuan empati yang tinggi terhadap orang tua juga membantu kita untuk bisa memaafkan nih Mbak ya isu itu ya. At the end betul An. At Mm-mm. the end yang namanya memaafkan adalah kita mampu berempati pada Mm-mm. sosok yang kita benci, dendam dan sakit hati, ya karena tiba-tiba kita sadar, kita membuka sebuah horizon gitu bahwa iya ya, kita Mm-mm. mampu melihat dari kacamata yang berbeda. Tiba-tiba perasaan kita netral, kita lepas, kita bebas, kita memaafkan, kita berdamai dengan masa lalu, inner child kita punya penghayatan yang jauh lebih positif, bahkan merasa bahwa kita dicintai seutuhnya dalam cara-cara yang orang tua kita mampu. Masya Allah Mbak, kok aku jadi pengen nangis sih dengerin Mbak Vera begini aja rasanya. Bener nggak sih setuju teman-teman? Oke, kita coba buka kolom comments ya. Setuju nggak sih dengerin suara Mbak Vera di sini tuh rasanya betul-betul kayak em, membuka sanubari gitu. Ngerasa kayak semuanya kayak agree, agree, agree. Kasih jempol kamu kalau kamu agree sama semua statement Mbak Vera. Mbak Vera, Terima thank you kasih An. banget. Ini Yes, sampai ketemu menurut lagi. aku ya sangat-sangat menjadi prolog yang menarik karena mungkin banyak teman-teman yang pengen daftar di webinar ini tapi punya pemikiran bahwa aduh aku nggak siap ngebuka diri, aku nggak siap membuka luka dan lain sebagainya. Mungkin apa yang bisa Mbak Vera sampein di sini sebagai spoiler juga nanti kita bakalan belajar apa sih Mbak di sesi Mbak Vera khususnya. Siapa bilang kita mau buka luka? Kita justru mau berdamai dengan luka kita. Kita justru mau melihat penghayatan tentang masa lalu dari perspektif dan horizon yang berbeda. Dan bukan nggak mungkin tiba-tiba kita jadi betul-betul jatuh cinta pada diri dan pada orang tua serta sekitar dengan lebih mudah. Buat mereka yang jomblo jadi enteng jodoh loh. Karena cara kita Nah, melihat cara kita melihat dunia jadi berubah. Kita nggak lagi against others, kita against feelings atau perasaan yang negatif di dalam sini yang nggak perlu dipelihara. Karena penghayatan yeah. yang mungkin keliru di masa lalu. Oke? Okay? Bener Mbak, setuju banget Mbak. Nah, ada yang nanya nih, apakah masih bisa daftar webinar? Masih banget teman-teman. Silahkan kalian yang mau daftar bisa langsung cek di Instagramnya APDC Indonesia nih. Nanti di sana kalian bisa pilih ada 3 kelas dan kalau mau ikut bundling 3 kelas bersama aku, Mas Aji dan juga Mbak Vera Uli, harganya jauh lebih murah nih. Ini nggak mungkin banget Ya, Mbak Vera akan buka kelas ya. dengan harga yang seekonomis ini teman-teman tahu sendiri tapi karena Mbak Vera ngebantuin APDC thank you ya Mbak dan emang kita sengaja pengen melakukan ini di tengah situasi yang mungkin di pandemi ini nggak mudah ya Mbak Vera untuk Ya, membuka luka-luka yang bisa ya. menyiapkan kita untuk bisa survive di kondisi sulit ini. Iya, dan belajar jangan setengah-setengah ya, Han ya. Yes, Belajarlah betul. seutuhnya dari berbagai perspektif, ya mudah-mudahan bermanfaat, oke? Makasih banyak Mbak Vera, sukses selalu Mbak Sama-sama Vera. Ana. Dan aku Terima pengen kasih loh udah juga ngajakin Mbak Vera sama iya, APDC aduh, Healing. Masya Allah. Mbak Vera juga ada Instagram, boleh
boleh di-share Mbak Instagramnya, bener nggak sih ini Vera Uli? Dan kalau nggak salah Mbak Vera punya Instagram baru buat teman-teman yang masih anak-anak dan remaja ya, Vera Uli for Kids Aha. kalau nggak salah. Mungkin bisa Veroli for diceritain. Kids itu, oh ya, Mm-mm. Veroli for Kids itu untuk mama-mama muda yang peduli tentang Oh, iya iya iya, anak, untuk malah justru ya. Mahmud ya. Kalau yang @verauli.id ini yang Mbak Vera biasa pakai, ya. Mm-mm. Cuma memang Mbak Vera nggak sekeren Ana nih kalau dalam sosmed ya. Ya Mbak Vera Tapi masih jam banyak terbang. berguru sama Ana, ya maklum suka lupa-lupaan kalau begini. Padahal udah dibantu staff tetap aja masih gitu ya. Tapi keren banget Mbak Vera. Nanti bisa kalian bisa Makasih. banyak join kelas-kelasnya Mbak Vera juga di follow dulu deh Instagramnya, nanti bisa tahu di mana konten-konten buat, ada yang buat mama muda, ada yang buat remaja. Pokoknya kalian kalau pengen belajar dari sosok Ferauli bisa juga ikutin sesi-sesi di kelas lain. Kalau mau daftar besok dapat sertifikat nggak? Kita akan kasih sertifikat. Makanya buruan daftar ya. Yeay. Oke, thank you Oke. banget Mbak Vera. Sukses Sampai selalu. ketemuan. Sama-sama. Makasih, sehat selalu ya Mbak. Istirahat Makasih ya. You too dulu. ya. Ya, Bye Assalamualaikum Mbak Vera. bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Aduh, adem banget ya suara Mbak Vera itu, benar-benar kayak rilis gitu. Padahal beliau baru menyapa kita dan menjelaskan satu dua kalimat statementnya udah langsung bikin kita adem. Oke, teman-teman semuanya. Kalau kalian mau lihat YouTube aku sama Mbak Vera, ada kok di Analisa Channel. Mbak Vera juga punya YouTube kalau nggak salah. Coba aja googling. Vera Wuli psikolog, pasti ada ketemu di YouTube. Nah, teman-teman semuanya yang udah join di Instagram Live aku menganalisa, terima kasih banget. Buat yang ketinggalan ini aku save ya di IGTV ku. Dan buat teman-teman yang belum daftar di webinar Healing and Dealing with Your Inner Child, kalian bisa langsung aja follow Instagram APDC Indonesia dan langsung bisa DM, langsung isi formnya. Jangan lupa kalian bisa lakuin payment karena ini seatnya cepet-cepetan. Jadi yang emang udah terdaftar bukan hanya yang ngisi Google Form, tapi yang udah transfer untuk paymentnya baru kita kasih slot untuk seat ikut di kelasku Mas Aji dan juga Mbak Ferauli. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum, selamat malam dan stay safe, stay positive, and stay health. Bye-bye.